Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan saya lanjutkan materi mengenai konkursus, di mana kemarin saya menerangkan sampai pada perbuatan berlanjut, ya, dari mulai konkursus idealis sampai perbuatan berlanjut, dan ini akan saya teruskan sisanya sampai konkursus realis atau perbarengan perbuatan. Oke, untuk menyingkat waktu akan langsung saja saya paparkan slide-nya mengenai konkursus realis. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan mengenai konkursus idealis, kemudian kemudian perbuatan berlanjut, dan kemudian yang terakhir ini adalah konkursus realis, ya, atau perbarengan perbuatan. Nah, oke. Konkursus realis itu diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Jadi konkursus realis ini masing-masing perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. Nah, tetapi ada perbedaan dengan residif bahwa perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain itu tidak ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ketika pelaku melakukan perbuatan yang satu kemudian perbuatan yang lain itu tidak dijatuhkan putusan pidana berkekuatan hukum tetap di antara perbuatan satu dengan perbuatan yang lain. Dan kalau dijatuhi putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka hasilnya adalah residif, seperti itu. Kemungkinan besar residif. Nah, di dalam pasal 65, gitu, jadi ada beberapa hal di sini. Jadi pasal 65, konkursus realis berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis itu berlaku pasal 65. Hanya dikenakan satu jenis pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Jadi di sini diberlakukan absorpsi yang dipertajam. Jadi misalnya melakukan 3 jenis kejahatan yang masing-masing diancam pidana 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun, maka ancaman pidana yang dijatuhkan pada A adalah 9 plus sepertiga kali 9. 9 plus 3 sama dengan 12 tahun penjara. Jadi ancaman yang terberat ditambah sepertiganya. Seperti itu. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. A melakukan 2 jenis kejahatan masing-masing diancam pidana penjara 1 tahun dan 9 tahun. Yakni maksimum pidana yang dijatuhkan, yakni jumlah ancaman pidananya 1 plus 9. Jadi 10 tahun, bukan 9 plus sepertiga kali 9. Karena prinsipnya melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan tersebut. Jadi jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Jadi itu. Jadi kalau ada dua hal seperti ini, ya antara jumlahnya dengan maksimum terberat tambah sepertiga, maka dipilih yang kecil seperti itu. Ya. Oke. Saya lanjut. Kemudian konkursus realis. Beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, yaitu berlaku pasal 66. Yaitu semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan. Tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Ya, jadi kumulasi diperlunak di sini. Ya. Jadi misalnya
si A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Jadi dalam hal ini semua jenis pidana dijatuhkan, ya, baik penjara maupun kurungan. Jadi maksimumnya adalah 2 tahun plus sepertiga kali 2. Jadi 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi bukan 9 bulan ditambah 2 tahun, seperti itu. Ya. Jadi maksimum terberat ditambah sepertiga. Nah, kemudian dalam hal A melakukan 2 jenis kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana 6 bulan penjara dan denda 1.000. Nah, ini misalnya pidana penjara dan denda. Nah, ada 2 pendapat di sini. Kalau noyon itu 6 bulan penjara dan denda, itu semuanya harus dijatuhkan. Tapi kalau blok, nah itu pidana denda dijadikan kurungan pengganti yang maksimumnya 6 bulan. Jadi dengan demikian maksimumnya adalah 6 plus sepertiga kali 6 bulan. Jadi sama dengan 8 bulan. Karena semua jenis pidana itu harus dijatuhkan, 8 bulan itu harus dipecah menjadi 6 bulan penjara dan 2 bulan kurungan pengganti. Seperti itu. Nah, contoh lagi. Jika misal A melakukan 2 jenis kejahatan yang terdapat dalam pasal 351, yaitu 2 tahun 8 bulan penjara atau denda 4.500 dan pasal 360 pidana 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan. Dalam hal ini hakim harus mengadakan pilihan hukum terlebih dahulu. Kalau yang dipilih ancaman pidana yang sejenis, maka digunakan absorpsi yang dipertajam. Yang 5 tahun plus sepertiga kali 5 tahun, 6 tahun, 8 bulan penjara. Kalau ancaman pidananya yang tidak sejenis, maka digunakan kumulasi yang diperlunak, yaitu pasal 66. Misalnya di pasal 351 dipilih pidana penjara 2 tahun 8 bulan. Nah, untuk pasal 360 dipilih pidana kurungan. Maka maksimum pidana yang dijatuhkan 2 tahun 8 bulan plus sepertiga kali 2 tahun 8 bulan. Jadi 3 tahun 6 bulan 20 hari. Kalau yang dipilih pidana denda pasal 351 dan pidana penjara 360, maka perhitungannya pidana denda 4.500 dijadikan kurungan pengganti yang maksimumnya 6 bulan. Maka maksimumnya adalah 5 tahun plus 6 bulan. Kurungan pengganti. Seperti itu. Nah, kemudian concursus lealis terhadap pelanggaran. Kalau yang tadi kejahatan. Di sini berlaku pasal 70 ya, yang menggunakan sistem kumulasi, jadi dijumlah saja. Jadi contoh seperti ini. A melakukan pelanggaran yang masing-masing diancam dengan pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka maksimumnya adalah 6 plus 9, jadi 15 bulan. Tapi di sini harus diperhatikan di pasal 70 ayat 2. Kumulasi itu hanya dibatasi maksimumnya 1 tahun 4 bulan, jadi 16 bulan. Kalau lebih dari itu penjumlahannya, maka diberlakukan 1 tahun 4 bulan itu 16 bulan. Jadi misalnya gini, ada pelanggaran yang masing-masing diancam dengan pidana kurungan 9 bulan. Jadi pelanggaran A 9 bulan, pelanggaran B 9 bulan. Nah, maksimumnya bukan 9 tambah 9 jadi 18 bulan, tapi berlaku 16 bulan. Karena dibatasi oleh ketentuan di pasal 70 ayat 2. Itu ya. Oke. Gampang. Nah, kalau concursus realis kejahatan ringan, itu berlaku khusus pasal 302 ayat 1, 352, 364, 373, 379, 482, berlaku pasal 70 bis.
yang menggunakan sistem kumulasi. Kumulasi artinya dijumlah saja, tetapi batas maksimumnya adalah 8 bulan penjara. Lebih daripada itu, maka ikut yang ini. Jadi misalnya, A melakukan pencurian ringan 364 dan penggelapan ringan masing-masing diancam dengan pidana penjara maksimal 3 bulan. Jadi 3 plus 3 berarti dengan 6 bulan. Tapi kalau A melakukan 3 kejahatan ringan yang ancaman pidananya adalah 3 bulan penjara, maka ancaman maksimumnya adalah 8 bulan, bukan 9 bulan. Bukan 3 plus 3 plus 3 jadi 9 gitu ya, bukan ya. Tetapi karena ada di 70 bis, maksimum penjara 8 bulan. Nah, kemudian untuk konkursus realis yang diadili pada saat yang berlainan. Nah, ini berlaku pasal 71 KUHP. Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Jadi misalnya seperti ini, ada ilustrasi kasus. A melakukan kejahatan sebagai berikut. Tanggal 1 bulan 1 itu melakukan pencurian. Pasal 362 ancaman maksimumnya adalah 5 tahun penjara. Pasal tanggal 5 bulan 1 melakukan penganiayaan biasa. Ancaman maksimumnya adalah 2 tahun 8 bulan. Tanggal 10 bulan 1 itu penadahan. Pasal 480. Ancamannya adalah 4 tahun penjara. Tanggal 20 bulan 1 itu penipuan. Ancaman pidananya 4 tahun penjara. Karena semuanya ancaman pidana sejenis, maka berlaku absorpsi dipertajam. Gitu. Jadi ancamannya adalah 5 plus per 3 kali 5, yaitu 6 tahun 8 bulan. Ya. Jadi misal untuk keempat tindak pidana tersebut, hakim menjatuhkan 6 tahun penjara, ya, jadi putusan pertama tanggal 23 bulan 1. Nah, kemudian sebelum putusan itu tanggal 14 bulan 1 A ketahuan melakukan tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana maksimum 4 tahun. Maka ancaman pidana untuk penggelapan itu sama dengan ya, ancaman pidana maksimal, yaitu yang tadi itu ya 6 tahun penjara dikurangi putusan 1. Ancaman pidana maksimalnya, mohon maaf, ancaman pidana maksimalnya 6 tahun 8 bulan itu dikurangi putusan pertama tanggal 23 bulan 1. Jadi yang untuk putusan penggelapannya itu adalah 6 tahun 8 bulan dikurangi 6 tahun, jadi 8 bulan. Jadi total pemidanaannya itu adalah 6 tahun 8 bulan. Seperti itu. Jadi ancaman maksimal dikurangi putusan yang pertama untuk yang penggelapan. Nah, kalau di total 6 tahun 8 bulan. Seperti itu. Ya, demikian untuk konkursus part 2. Ya, jadi konkursus part 2 ini lumayan banyak penghitungannya, jadi secara teknis ini lebih detail ya, karena sifatnya bukan gambaran abstrak tapi mulai yang ke konkret, yaitu penghitungan pemidanaan dalam bab konkursus. Jadi mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Video ini akan saya unggah di channel YouTube saya. Silakan simak di channel YouTube saya dan kemudian like dan subscribe di situ serta komentar untuk pertanyaan ataupun pernyataan. Nanti akan saya balas di komentar YouTube itu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.